Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha hebat. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Semoga antum semuanya dan juga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda ibu kembali bertemu dengan Ibu Rahma. Hari ini kita akan belajar tematik. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tema tentang apa ya? Ya, 100. Kita sudah belajar tentang memperagakan gerak tarian. Kemudian kita juga sudah belajar berlatih menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri pada subtema yang kedua, lingkungan sekitarku, pembelajaran kedua dan ketiga. Namun sebelum itu agar lebih berkah kita buka dulu pembelajaran kita ya. Hayya bina nakhtatin darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda soleh-soleha hebat ibu, hari ini Ibu Rahma akan mengajak antum untuk belajar mengenal bangun datar yang membentuk pola pengubinan. Kemudian yang kedua, Ibu Rahma akan mengajak antum untuk sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Nah, jadi tujuannya apa Ibu? Tujuannya adalah agar nanti antum mengenal pola bangun datar yang dapat membentuk pola pengubinan. Kemudian yang kedua, antum akan menyimak cerita dan nanti kita akan sama-sama mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Are you ready? Silakan Ananda menyimak penjelasan pembelajaran hari ini. Nah, Ananda soleh-soleha hebat ibu, sudah disiapkan kitab tema 6-nya? Kalau belum, silakan antum ambil ya. Ibu Rahma tunggu dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, kita sama-sama iftahil kitab atau membuka buku antum. Kita akan belajar mengenal bangun datar yang dapat membentuk pola pengubinan. Nah, Ananda bisa lihat pada halaman berapa ya, Bu? Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh sebuah ruangan pada halaman 52. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya dari gambar ruangan tersebut ada beberapa gambar yang membentuk bangun datar. Nah, bisa kita sama-sama sebutkan gambar yang Ibu tunjuk ini adalah bangun datar apa? Ananda ada yang tahu? Ya, 100. Segitiga. Kemudian ada lagi. Ini ada cermin di dalam sebuah kamar yang membentuk pola bangun datar apa? Ya, persegi panjang 100. Kemudian ada jam. Nah, jam ini kira-kira membentuk apa ya? Ya, 100. Lingkaran. Kemudian yang terakhir ada gambar ubin atau lantai di kamar yang tadi. Nah, kira-kira membentuk pola bangun datar apa? 100 persegi. Nah, jadi antum sudah kenal bukan bangun datar apa saja yang ada di ruangan kamar tadi? Ada segitiga, kemudian ada persegi panjang, ada lingkaran dan ada persegi. Nah, kemudian apa lagi Bu yang harus kami ketahui? Nah, ternyata dari bangun datar yang ada di kitabun antum bisa membentuk pola pengubinan. Masya Allah, apa saja ya contohnya? Nah, di sini sudah banyak sekali contoh yang ada pada kitabun antum. Ada yang pernah lihat papan catur? Nah, itu salah satu contohnya. Papan catur itu adalah membentuk pola pengubinan yang berbentuk apa? Ya, Nah, Ananda soleh-soleha hebat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman pada Quran surah An-Nahl ayat 68. Kira-kira apa ya bunyinya ya? Nah, artinya seperti ini. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nah, ternyata sarang lebah itu juga membentuk pola pengubinan.
Polanya teratur yang terbentuk dari segi 6. Nah, bisa antum bayangkan dan nanti juga bisa ya dilihat di contohnya seperti ini. Sarang lebah yang membentuk pola pengubinan dari bangun datar segi 6. Seginya berarti ada 6. Kemudian antum juga bisa melihat contoh yang lain dari pola pengubinan. Ada halaman 55. Ayo Ananda hebat, Ibu Rahma tunggu, silakan antum open your book pada halaman 55. Nah, di sini ada beberapa contoh bisa antum lihat. Ada pola pengubinan di sini membentuk bangun datar apa? Ada warna biru, ada warna hijau. Ya, 100 segitiga. Nah, ini sama seperti papan catur tadi, membentuk pola bangun datar persegi. Kemudian ada gambar yang ketiga. Kira-kira ini membentuk bangun datar apa ya pola pengubinan ini? Ya, 100. Membentuk persegi panjang. Nah, ini yang terakhir nih. Ada apa saja ya dari gambar pengubinan yang ada pada gambar terakhir? 100. Ada gambar segitiga dan ada gambar persegi. Faham tuh Ananda Ibu? Nah, itu tadi bangun datar yang membentuk pola pengubinan. Kira-kira ubin atau lantai di rumah antum membentuk bangun datar apa? Nanti boleh di komen di kolom Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu Rahma akan mengajak antum mendengarkan sebuah cerita. Siapa yang di sini suka mendengarkan cerita atau membaca cerita? Masya Allah, hebat. Ananda Ibu sedari kecil harus dilatih untuk hobi membaca. Karena apa? Karena dengan membaca kita semakin tahu dan kita semakin banyak ilmu. Ceritanya ada kok di kitabun antum pada halaman 69. Di sini Ibu Rahma akan mengajak antum menyimak cerita tentang lebah dan semut. Nah, simak baik-baik ya ceritanya. Lebah dan semut. Ada seekor anak lebah bernama Dodo yang hidup sebatang kara di tengah padang pasir yang luas. Pada suatu hari, ia sangat kehausan dan lapar. Ia pun memutuskan untuk mencari makanan dan air. Setelah lama mencari, makanan dan air tak kunjung ia temukan. Tidak lama kemudian, ia bertemu semut yang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati semut itu. "Hai semut, siapakah namamu?" tanya Dodo. "Namaku Didi. Namamu siapa?" "Aku Dodo. Kamu mau jadi sahabatku?" Didi mengangguk senang. "Baguslah, kalau begitu mari kita mencari air dan makanan bersama." Didi kembali mengangguk. Mereka bergegas pergi mencari makanan. Setelah cukup lama menyusuri gurun, mereka menemukan sebuah mata air yang berair bersih dan segar. Di samping mata air itu terdapat sebatang pohon kurma yang berbuah lebat dan sangat manis. Didi dan Dodo sangat gembira. Mereka segera minum dan makan bersama. Masya Allah, dari cerita lebah dan semut ini, Ananda Soleh Ahmad Ibu, ternyata ada hikmah yang bisa kita petik. Kira-kira Ananda ada yang tahu apa? Ya, kita harus bekerja sama dalam hal melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Allah menyukai orang-orang yang selalu berbondong-bondong atau selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Selain itu, pada cerita ini juga terdapat kalimat ajakan. Kira-kira Ananda ada yang menyimak nggak ya dari apa yang Ibu Rahma kisahkan tentang lebah dan semut? Ada kalimat ajakan. Pada kalimat yang mana? Ya, hebat sekali, 100. Pada bagian yang keduanya, pada halaman 70 di sini, apa kata Dodo? Mari kita mencari air dan makanan bersama. Jadi Dodo mengajak Didi untuk mencari air bersama. Masya Allah, alhamdulillah Ananda Soleh hebat Ibu. Hari ini
Ananda sudah berlatih mengenal pola bangun datar yang membentuk pola pengubinan, dan juga Ananda sudah sama-sama menyimak cerita dari Ibu Guru, dari Ibu Rahma tentang kisah lebah dan semut. Nah, adapun latihan antum hari ini pada halaman berapa ya Bu ya? Nah, silakan antum open your book pada halaman 64. Di sini Ananda ada kotak kosong. Nih, kotak kosong yang antum harus isi dengan cara apa? Dengan cara menempelkan atau menggunting segi 4 bermotif yang ada pada lampiran. Di mana Bu Ana harus mengguntingnya? Nah, polanya itu ada di bagian belakang kitabun antum, di belakang buku antum. Di sini antum bisa mengguntingnya. Nah, mana Ibu? Sebentar ya. Nah, ini dia nih. Lampirannya ada di belakang, antum bisa mengguntingnya. Ingat, tetap dalam pengawasan ayah dan bunda ya, jangan antum sendiri menggunting, nanti bisa terluka. Jadi antum nanti mengguntingnya kemudian ditempelkan di kolom yang tadi ya pada halaman 64. Alhamdulillah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga Ananda yang hebat fahimtum ya, semoga fahim. Nah, apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Ibu Rahma. Agar lebih berkah, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Hayamina nabda darsana dikiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Rahma akhiri ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.